Assalamualaikum Mas Mbak, balik lagi ya di YouTube channel RY Fandira. Gimana nih kabar kalian? Pasti semuanya dalam keadaan sehat kan? Jangan sampai kalian gak sehat ya. Iya, senang sekali ya Mas Mbak, karena sekarang kita sudah mulai masuk masa-masa holiday. Setelah beberapa hari kemarin kita berkecimpung dengan soal-soal ujian. Alhamdulillah sudah selesai dengan lancar, tuntas, dan semoga mendapat nilai yang bagus dan naik kelas. Sekarang tentu saja waktunya kita untuk refreshing. Salah satunya adalah liburan. Ya, walaupun saat ini masih di tengah pandemi corona dan masih dianjurkan untuk tetap di rumah aja, tapi kalau di Ponorogo buat Mas dan Mbak yang tinggal di sini ya pasti tahu banget kalau di Ponorogo sekarang ini sudah masuk masa transisi di mana uji coba kenormalan baru sudah mulai diterapkan. Salah satunya ini juga diterapkan di wisata yang paling ikonik di wilayah Ponorogo. Yep, apalagi kalau bukan Telaga Ngebel. Ngomong-ngomong soal Telaga Ngebel nih Mas Mbak, beberapa bulan terakhir memang Telaga Ngebel sempat ditutup ya karena adanya corona. Nah, kalau sekarang udah dibuka, gimana nih? Mas dan Mbak udah pada kesana belum? Kalau Fandira sih belum. Ngomong-ngomong soal Telaga Ngebel Mas Mbak, ternyata di balik sisi keindahannya, keeksotisannya, dan mampu menghipnotis para pengunjung yang datang, ternyata Telaga Ngebel juga menyimpan sisi misteri loh. Tapi sebelum kita lanjut ke sisi misteri itu, Fandira mau ngasih tahu dulu nih lokasi dari Telaga Ngebel yang berada di kaki Gunung Wilis, tepatnya berada di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Jaraknya sendiri dari Telaga Ngebel sampai ke pusat kota ini sekitar 30 km. Tapi siapa sangka ya Mas Mbak, ternyata selain menjadi destinasi wisata dan juga pembangkit listrik tenaga air, di Telaga Ngebel juga dijadikan lokasi untuk ritual-ritual kejawen. Untuk itu nggak heran kalau di sana aura mistisnya masih sangat terasa. Buat Mas dan Mbak yang tinggal di Ponorogo pasti juga tahu kan kalau Telaga Ngebel ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah Ponorogo. Bagaimana tidak Mas Mbak? Karena Bathara Katong yang merupakan pendiri dari Kabupaten Ponorogo, konon katanya terlebih dahulu mensucikan dirinya di Telaga Ngebel untuk kemudian mensyiarkan agama Islam kepada masyarakat Ponorogo. Untuk itulah mata air yang berada di kawasan Telaga Ngebel Ponorogo biasa disebut dengan Kucur Bathara. Selain itu Mas Mbak, buat kalian yang tinggal di Ponorogo juga pasti sangat tahu banget kalau setiap tanggal 1 Suro, wilayah Telaga Ngebel selalu dijadikan lokasi untuk larung sesaji, atau yang biasa disebut juga dengan ritual larungan Buceng Pura. Buceng itu nantinya akan dilarung kemudian ditenggelamkan. Seperti yang sudah Fandira tadi katakan Mas Mbak, selain bisa menghipnotis para pengunjung untuk datang lagi ke Telaga Ngebel, karena kalian juga pasti tahu kalau Telaga Ngebel ini tidak hanya didatangi para warga Ponorogo saja atau warga Jawa Timur, tapi juga warga di seluruh Indonesia. Wow. Nah, ternyata di Telaga Ngebel juga menyimpan cerita-cerita rakyat yang sangat melegenda. Salah satunya berhubungan dengan asal-usul dari Telaga Ngebel. Salah satu cerita yang sangat melegenda di telinga rakyat adalah konon di Telaga Ngebel hiduplah sesosok ular naga yang sangat besar yang bernama Baru Klinting. Sebenarnya ada beberapa versi nih Mas Mbak mengenai si ular naga yang bernama Baru Klinting ini. Ada yang mengatakan kalau Baru Klinting ini adalah jelmaan dari seorang patih dari kerajaan Bantar Angin yang sedang bersemedi dan menjadi ular. Ada pula versi lainnya yang menyebutkan kalau Baru Klinting adalah anak dari sepasang suami istri yang sejak lahir sudah berwujud ular. Bahkan sampai sekarang nih Mas Mbak, di sana katanya juga masih sering terdengar suara-suara misterius di malam hari yang konon katanya bersumber dari siluman naga tersebut. Nah, suara-suara misterius itu sampai saat ini masih dipercaya bersumber dari siluman naga itu Mas Mbak. Walaupun memang masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah dan hanya beberapa orang saja yang bisa mendengarnya. Konon zaman dahulu kala hiduplah sepasang suami istri di sebuah kampung. Saat itu sang istri sedang hamil besar. Kemudian setelah sang istri melahirkan, betapa terkejutnya sepasang suami tersebut ketika mendapati sang anak berwujud anak naga. Kemudian sepasang suami istri itu memberi nama Baru Klinting.
Karena takut menjadi bahan pergunjingan dari warga sekitar, akhirnya sepasang suami istri itu memutuskan untuk meninggalkan desa, Mas Mbak. Dan mereka pun memilih untuk tinggal di puncak gunung. Setiap hari, sepasang suami istri itu selalu berdoa kepada dewa agar wujud sang anak bisa berubah menjadi manusia sebagaimana umumnya. Berkat dari kegigihan doanya, akhirnya permintaan tersebut pun dikabulkan oleh dewa. Tapi dengan syarat. Syaratnya Baru Kelinting harus melakukan pertapaan selama 300 tahun dengan melingkarkan tubuhnya di Gunung Semeru. Baru Kelinting pun patuh dengan syarat yang diajukan oleh sang dewa. Namun sayangnya panjang tubuhnya tidak cukup untuk melingkari seluruh Gunung Semeru. Akhirnya dia pun menjulurkan lidahnya agar bisa menyentuh ekornya dan bisa melingkari seluruh Gunung Semeru. Baru Kelinting sukses melingkarkan tubuhnya di seluruh Gunung Semeru dan melakukan pertapaan selama 300 tahun. Ternyata syarat untuk menjadi manusia seutuhnya tidak hanya itu saja, Mas Mbak. Baru Kelinting harus memotong lidahnya agar bisa menjadi manusia seutuhnya. Dengan berat hati, sang ayah pun melakukan syarat tersebut. Nah, sementara itu, Mas Mbak, bertepatan dengan pertapaan Baru Kelinting yang hampir selesai, di kampung asal sang ayah dan ibu dari Baru Kelinting ini mengadakan sebuah acara pernikahan yang sangat mewah dan besar-besaran. Seluruh warga pun beramai-ramai pergi ke hutan untuk mencari makanan, mulai dari buah-buahan hingga berburu binatang. Namun sayangnya saat berada di tengah hutan mereka tidak menemukan apapun kecuali buah-buahan. Kemudian mereka pun kelelahan, Mas Mbak, dan beristirahat di bawah sebuah pohon. Di saat salah seorang warga menebas sebuah pohon, kemudian mengucurlah darah. Dan setelah mereka amati, ternyata darah itu berasal dari ular naga. Tanpa pikir panjang lagi, warga pun akhirnya mengambil daging dari naga itu, Mas Mbak. Kemudian dibawalah daging ular naga itu ke pesta pernikahan untuk dimasak dan dijadikan makanan sajian. Hari terakhir pertapaan dari Baru Kelinting ini ternyata bertepatan dengan hari pernikahan sang anak kepala kampung. Benar saja, Mas Mbak, Baru Kelinting yang awalnya berwujud sebagai ular naga telah berubah berwujud sebagai anak manusia. Namun sayangnya Baru Kelinting tidak bisa berbicara karena saat itu lidah Baru Kelinting telah dipotong oleh sang ayah. Selain itu, karena kemarin badannya telah disayat-sayat dan diambil dagingnya oleh warga, hal itu pun membekas pada tubuhnya saat ini. Setelah menjadi manusia, Baru Kelinting pun mulai menyusuri jalanan yang ada di kampung itu. Dan tibalah dia di pesta pernikahan sang anak dari kepala desa. Baru Kelinting yang kelaparan akhirnya meminta makan di acara pernikahan itu, Mas Mbak. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang mau memberikan Baru Kelinting makanan. Bahkan lebih ironisnya lagi, mereka justru menghina Baru Kelinting karena melihat kecacatan yang ada di tubuhnya. Tapi beruntung, Mas Mbak, karena Baru Kelinting ditemukan oleh seorang wanita tua yang kasihan melihat dia kelaparan dan tidak ada yang mau memberi makan. Akhirnya si wanita tua itu pun membawa Baru Kelinting ke rumahnya dan memberikan makanan-makanan yang lezat, enak dan bergizi untuk si Baru Kelinting. Namun Baru Kelinting menolak ketika diberikan daging karena dia mengetahui kalau daging itu berasal dari dirinya sendiri. Setelah kenyang dan selesai makan, Baru Kelinting pun berpesan kepada si wanita tua untuk membuat lesung. Baru Kelinting juga berpesan kepada si wanita tua jika terjadi sesuatu pada kampung untuk segera naik lesung tersebut. Tanpa babi bu lagi, tanpa pikir panjang dan tanpa bertanya apa-apa lagi pada si Baru Kelinting, si wanita tua pun segera membuat lesung. Kemudian Baru Kelinting berpamitan dan pergi dari rumah si wanita tua itu sambil membawa daging yang tidak dia makan tadi. Baru Kelinting kembali lagi ke acara pesta itu. Mengetahui kembalinya si Baru Kelinting, warga pun kembali mengusirnya. Dan ketika para warga mengusirnya, Baru Kelinting berkata, "Wahai warga semua, lihatlah di tanganku. Aku memiliki sebatang lidi yang tertancap di seongok daging ini. Jika kalian mampu mencabut batang lidi ini, maka ambillah daging ini. Jika kalian tidak mampu, maka berikanlah semua daging yang kalian masak padaku." Karena merasa tertantang, akhirnya warga pun beramai-ramai mencoba untuk mencabut lidi itu dari seongok daging yang dibawa oleh Baru Kelinting. Namun tidak ada yang berhasil, Mas Mbak. Sesuai dengan ucapannya, Baru Kelinting pun meminta semua daging yang telah dimasak tadi. Namun sayangnya, lagi-lagi warga tidak mau memberikannya kepada Baru Kelinting. Malahan mereka pun kembali menghina Baru Kelinting hingga Baru Kelinting mulai geram. Kemudian dia berkata,
Lihatlah betapa serakahnya kalian, wahai manusia. Begitu tak pedulinya kalian kepada sesama terhadap manusia yang cacat sepertiku. Ketahuilah, daging yang kalian masak itu adalah daging yang berasal dari tubuhku saat aku masih berwujud ular naga. Lihatlah, setelah ini akan terjadi balasan yang setimpal pada kalian semua. Saat itu pula Mas Mbak Baru Kelinting pun mencabut lidi itu dengan mudahnya. Saat itu juga keajaiban terjadi. Dari lidi itu mengalir air yang sangat deras dan terus-menerus hingga menenggelamkan kampung itu. Seluruh warga desa yang ada di situ tenggelam kecuali satu wanita tua yang tadi sempat menolong Baru Kelinting. Seiring dengan berjalannya waktu, genangan air pun berubah menjadi telaga. Nah, dan saat itu juga Mas Mbak si Baru Kelinting ini berubah wujud kembali menjadi naga dan dia pun melingkarkan tubuhnya di dasar telaga. Yang gak heran juga sih Mas Mbak kalau beredar cerita dari mulut ke mulut kalau ada penyelam yang memang sengaja menyelam ke dasar telaga Ngebel dan melihat tubuh si Baru Kelinting itu. Kita tidak pernah tahu kebenarannya, tapi dari cerita ini tentu saja bisa menambah wawasan kita dan juga bisa menjadi pelajaran untuk kita. Walaupun begitu, jangan sampai kalian takut datang ke sana ya, karena di balik sisi misterius dan sisi mistis, aura-aura mistis yang ada di sana, telaga Ngebel tentu saja juga menyimpan berjuta keindahan yang patut untuk kita abadikan. Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini dari Arya Fandira. Nantikan video-video berikutnya dari Arya Fandira, dan buat kalian yang mungkin memiliki ide untuk video besok, boleh banget komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa dinyalakan loncengnya juga agar kalian tahu kalau aku sudah upload video. Jangan lupa klik like-nya dan share video ini ya. Fandira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.